Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman. An'amana bi ni'matil istiqamah, an'amana bi ni'matil ukhuwah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah sadaqallahul adim. Pertama-tama Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah selalu mengekalkan kesehatan dan keafiatan kita, dan kita pakai betul-betul untuk berbakti, beribadah kepada Allah sesuai cetak biru awal kita diciptakan Allah sebagai hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjunan alam Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabatnya, keluarganya, tabi'in, tabi'atnya, dan kita semua selaku umat yang menganut ajarannya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sebelum mulai mari kita sama-sama memohon keikhlasannya mendoakan para guru-guru kami yang telah mendidik, menyampaikan, menerangkan tentang ilmu-ilmu, terutama ilmu kitab Al-Hikam ini. Mudah-mudahan dengan begitu kita dalam menyampaikannya dan mendengarkannya mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ilmu ini menjadi wasilah semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Muhasil maqasidana wa maqasidahu min jami' umurina wassalamana wassalamana min afati dunya wal akhirah wa aslih lana bainana wa bainahum fi khair wa li kulli hajatina wa ila khususan ila ruhi Bapak Kiai Enceng Fatah Kiai Komarudin Al-Maghfirah Syekh Badrujjaman wa ila khususan ila al-adim al-arifillah Kiai Haji Ahmad Bahid. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa illa halatin masyaykhina fid din al-arif ila sayyidina tahir. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik Bapak-bapak yang dirahmati Allah, kita sekarang sampai di maqalah ke-16 ya. Bismillah, bihaulillah wa quwwatihi, saya coba membacakannya dan berikhtiar untuk menyampaikan keterangan dari para ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yutasawwaru ayyah jaihu syai'un
wa huwal ladzi adhara kulla syai'. Kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwal ladzi dhahara bi kulli syai'. Kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwal ladzi dhahara fi kulli syai'. Kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwal ladzi dhahara li kulli syai'. Kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa dhahiru qabla wujudi kulli syai'. Kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa adhara min kulli syai'. Kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa adharu min kulli syai'. Kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa wahidul ladzi laysa ma'hu syai'. Kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa aqrabu ilaika min kulli syai'. Kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un walau lahu ma kana wujudu kulli syai' ya ajaban. Kaifa yudaharul wujudu fil adam am kaifa yasbutul hadisu ma'a man lahu wasful laqadim. Bismillah, artinya adalah bagaimana bisa Tuhan itu, Allah itu terhalang oleh sesuatu padahal Dia yang menampakkan segala sesuatu. Bagaimana mungkin Allah terhalang sesuatu padahal Dia tampak bersama segala sesuatu? Bagaimana mungkin Allah terhalang sesuatu padahal Dia tampak pada segala sesuatu? Bagaimana bisa Allah terhalang sesuatu padahal Dia tampak untuk segala sesuatu? Bagaimana mungkin Allah terhalang sesuatu padahal Dia tampak sebelum keberadaan segala sesuatu? Bagaimana mungkin Allah terhalang sesuatu padahal Dia lebih tampak daripada segala sesuatu? Bagaimana Allah terhalang sesuatu padahal Dia esa, tanpa ada yang bersamanya? Bagaimana mungkin Allah terhalang sesuatu padahal Dia lebih dekat kepadamu dari segala sesuatu? Bagaimana mungkin Allah terhalang sesuatu padahal jika bukan karena Allah, wujud segala sesuatu tidak akan ada? Sungguh aneh, bagaimana mungkin keberadaan bisa tampak dalam ketiadaan? Ini makalah ke-16 masih melanjutkan tentang wujud Allah itu jelas dan tidak terhalangi, dan kita sudah membahas makalah 14 dan 15 kemarin. Insyaallah kalau mengikuti berarti yang ke-16 ini sudah sedikit bisa kita pahami. Oke. Baik, Bapak-Bapak yang dirahmati Allah, bismillah, kita akan coba untuk menjelaskan penafsirannya tentang ketakjuban, lebih dekatnya kalau bahasa kita keanehan. Orang-orang yang tidak bisa betul-betul melihat Allah di balik segala sesuatu. Kata Syekh Ibnu Athaillah, aneh sekali. Kok bisa kita nggak bisa melihat Allah? Aneh sekali. Kok saat kita bertemu dengan makhluk yang kita lihat makhluk? Aneh sekali. Kok ketika Allah kasih kita sakit, kita fokus kepada sakit itu? Aneh sekali kalau kita dikasih masalah, kok kita fokus kepada masalah itu? Aneh sekali kalau kita melihat alam semesta ini, kok kita fokus pada alamnya, tidak melihat di balik alam itu. Aneh sekali orang yang tidak bisa melihat Allah yang ada dengan ketiadaan. Nah, ini kira-kira penjelasan dari yang disampaikan oleh beliau Syekh Ibnu Athaillah. Mari kita perdalam satu persatu. Ya. Yang pertama, bagaimana bisa ya kaifa yatasawwaru ayyujabahu syai'un wa huwal ladzi adhara kulla syai'? Bagaimana bisa digambarkan pada akal manusia bahwa ya, Allah itu terdinding oleh segala sesuatu. Padahal
Al-Khaliq dalilu 'ala Allah, bahwa makhluk itu, ciptaan Allah itu dalil adanya Allah. Kalau kita melihat dari sifat-sifat Allah ya, di Tauhid Asy'ariyah, di Tauhid Asma wa Sifat, bahwa Allah memiliki 20 sifat dan di antaranya sifat wujud. Apa dalil sifat wujud itu? Ada ciptaannya Allah. Al-Khaliq dalil 'ala Allah. Jadi dalil itu apa? Dalil itu petunjuk. Dan makhluk itu adalah bukti adanya Allah. Contoh yang sederhana, Bapak-bapak, bagaimana mungkin rambu-rambu lalu lintas itu menutupi tujuan perjalanan kita? Misalkan kita mau kemana? Ke Banyuwangi. Kita mengandalkan petunjuk jalan. Bagaimana mungkin petunjuk jalan itu bisa mendinding tujuan kita ke Banyuwangi? Kita belum tahu kan? Kita pakai map, kita pakai pelang-pelang yang ada di atas itu, di jalan tol atau di jalan-jalan biasa. Oh, ke sini, ke kiri, ke kanan. Bagaimana mungkin petunjuk ke kiri ke kanan itu bisa menutupi tujuan kita ke Banyuwangi? Betul ya? Bagaimana mungkin petunjuk-petunjuk yang ada di jalan itu, yang menunjukkan itu, menutupi kita tujuan kita ke Jakarta? Ya nggak mungkin tujuan kita memang mau ke Jakarta. Begitu. Al-Khaliq dalilu, ya, al-makhluk, ya, al-khalqi dalilu 'ala Allah, bukan al-khaliq. Al-khalqi dalilu 'ala Allah, bahwa bagaimana mungkin yang diciptakan itu menutupi Allah. Jadi kalau kita mengatakan bahwa ciptaan-ciptaan Allah itu yang ada di dunia itu adalah petunjuk, adalah dalil untuk kita sampai menuju Allah. Dan Allah memberikan kepada kita dengan tegas, ya, kepada kita dengan Allah itu memberikan pada kita bentuk itu kan kode, ya. Sama sebetulnya kalau kita pun melihat dalil-dalil yang dijanjikan kode, cuma garis panah lurus, garis panah belok kiri gitu kan, sama dalil itu kan petunjuk. Dan Allah memberikan pada kita petunjuk dalam Al-Quran. Di antaranya dalam surat Al-Baqarah Allah sampaikan, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Sesungguhnya alladzina yadhunnu, orang-orang yang yakin, yang menyangka, yang paham, mulaqu rabbihim, dia akan bertemu dengan Rabbnya, dan sesungguhnya dia akan kembali kepada Tuhannya. Inna ilaihi raji'un, dia akan kembali kepada Tuhannya. Artinya tujuan kita ini ya bertemu Allah. Tujuan kita ini nanti ya datang ke Allah, karena kan kita dipergerakkan oleh Allah ke sana. Nah, dalam perjalanan itu untuk kita mengenal Allah, maka Allah berikan dalil. Allah berikan ciptaan-ciptaannya yang berbagai macam di dunia ini. Ada manusia, ada hewan, ada binatang, ada pohon-pohon. Bukan hanya itu, sifat-sifatnya juga. Ada manusia sifatnya pemurah, ada pemarah, ada yang usil, ada yang pembohong, ada penipu, ada yang jahat. Dan begitu juga hewan. Hewan itu ada yang sangat lucu, ada yang sangat menakutkan. Betul ya Pak ya? Ada yang sangat menjijikan. Nah, bagaimana mungkin semua yang diciptakan Allah itu mendinding Allah? Panjenengan ketemu dengan makhluk manusia yang penipu, lalu menipu jenengan, itu jenengan marah sama penipu itu dan lupa bahwa di sana ada petunjuk Allah. Betul? Panjenengan tanpa ada perasaan sedikit pun dosa itu, sahabat panjenengan itu menyakiti, sahabat bapak ibu itu menyakiti, sakit luar biasa. Tapi aneh, kita lupa bahwa itu hanya dalil. Harusnya dibalik itu kita harus tanya, kenapa Allah mentakdirkan dia nyakiti saya? Ada apa dengan saya? Kembalinya ke Allah.
Yang paling berat itu Pak biasanya kalau kita melihat makhluk, lihat hewan. Jadi kalau kita lihat hewan itu misalkan mohon maaf menjijikkan, itu kita langsung jijik dan lupa bahwa itu dalil, bahwa itu petunjuk untuk membuat kita semakin dekat dengan Allah. Terus kira-kira kita kalau bertemu dengan makhluk itu gimana Pak? Ingat Allah apa terpesona dengan makhluk? Kalau bapak-bapak yang masih muda melihat ahwat cantik itu yang dilihat apanya Pak? Terpesona dengan ahwatnya apa makhluknya? Wah ini udah sepuh-sepuh ya, jadi nggak tertarik ya Pak ya? Oh iya tertarik. Jadi terkadang ketika kita melihat misalkan wanita itu terpesonanya dengan wanitanya, bukan kepada yang menciptakannya, gitu. Nah, lalu ditanya kenapa begitu? Kenapa kita ini ketika ketemu dengan dalil, ketemu dengan petunjuk itu kok kita lupa? Kemarin kita sudah bahas, kita terlalu banyak maksiat. Yang dominan dalam sifat diri kita bahimia, ya, subu'iyah, syaitaniyah, rabbaniyah. Sifat-sifat itu membuat kita lupa sama Allah. Ini yang pertama. Lalu bagaimana seharusnya? Ya seharusnya ketika kita bertemu dengan semua dalil yang ada di dunia ini, apapun itu, maka itu menjadi wasilah semakin jelasnya pertemuan kita, semakin jelasnya thariq ilallah, jalan kita menuju Allah. Semakin jelasnya dan yakinnya bahwa jalan yang kita tempuh itu jalan menuju Allah, atau semakin jelas bahwa jalan yang kita tempuh itu salah dan harus segera kembali kepada Allah. Itu tujuan dari dalil. Terus Pak, kalau hari ini dalil dari Allah itu kepada kita adalah kesusahan misalkan, beratnya hidup kita, oh kita evaluasi alarm nih, bisa-bisa ini salah nih jalan saya. Jalan ke Allah kan siratal mustaqim, jalannya lurus. Ini kok belok-belok. Rasanya itu sempit di hati ini, kenapa ini? Bisa jadi kita salah jalan. Bisa jadi kita tidak bisa memahami petunjuk. Misalkan karena ngelamun, pernah Pak ngelamun Pak di tol gitu, kalau pernah ke tol itu lo harusnya ke Salatiga, kita bablas terus ke Boyolali. Duh kok salah? Oh itu pemutarnya lama sekali. Ada panjenengan tanpa, karena udah terbiasa mungkin muter ke Ungaran gitu, padahal kita mau ke Banyumanik, kita malah bablas ke Ungaran ke sana. Loh kok ke sini? Itu muternya lama Pak. Nah terkadang itu apa? Kita nggak sadar bahwa kita sedang berjalan dan kita punya tujuan. Nah, terkadang yang membuat kita tidak paham tentang dalil itu diantaranya karena kita nggak sadar bahwa kita punya tujuan bertemu Allah. Kita seakan-akan tujuan kita itu hanya di dunia saja. Bahkan hari ini tujuan saya cuma kerja aja, cuma nyari uang aja, nggak sadar bahwa kita ini sedang menuju Allah. Nah, saat kita nggak sadar itu biasanya kebablasan. Dalil tidak menjadi sebab kita dekat dengan Allah. Dan ini yang diherankan oleh Syekh Ibnu Athaillah. Kok bisa gitu ya? Kok bisa kita ini kok gak dekat sama Allah? Padahal petunjuknya udah sangat banyak. Aneh, ngapain aja di jalan gitu ya. Misalkan kita nih udah ngasih jalur ya ke teman kita, ayo ke rumah saya. Ini jalannya ditata banget itu. Kok belum udah sampai-sampai kesasar? Pertanyaan kita, loh kok bisa kesasar? Jalannya udah jelas kok. Gitu. Pasti ada masalah. Mungkin ngelamun, mungkin nggak mengikuti petunjuk jalan itu. Nah ini yang pertama. Ya, bahwa al-khalqi, ciptaan itu, makhluk itu ada dalilun ala Allah. Al-khaliq, dalilun ala Allah adalah menjadi dalil terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Yang kedua, tidak mungkin makhluk itu bisa menghijab Allah. Tadi sudah ya, kecuali bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Mata hati kita tertutup dari apa yang telah Allah tunjukkan kepada kita. Apapun yang hari ini kita rasakan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentang kehidupan kita, tentang apa yang kita lihat. Dan mohon maaf misalkan kok yang kebayang-bayang itu adalah makhluk, berarti kita maksiat. Izin mohon maaf, yang suka bola nih, yang suka bola. Kemarin Indonesia sama Malaysia menang apa kalah? KO ya Pak. KO, bukan kalah, KO. Nah, lalu seharian itu kebayang-bayang aja itu. Artinya apa tuh? Kita sedang bermaksiat Pak. Seharusnya itu petunjuk bahwa ada kehendak Allah, ada takdir Allah, ada kuasa Allah yang lebih besar daripada keyakinan dan optimisnya umat orang Indonesia bahwa Malaysia bisa dilumat oleh Malaysia. Indonesia, karena Uni Emirat Arab aja bisa, masa Malaysia nggak bisa? Wah gampang gitu, kan menggampangkan. Padahal di sana ada Allah, ada Allah yang mengatur semuanya. Nah kita itu kebayang-bayang, kecewa Pak. Padahal pemainnya aja nggak kenal sama kita, pelatihnya aja nggak kenal sama kita. Oh kita ikut kecewa, itu aneh gitu ya. Akhirnya kenapa? Berarti itu menjadi bayangan-bayangan untuk kita, kita ketutup. Padahal itu petunjuk dari Allah untuk kita pelajari. Nah, ini contoh ya. Baik. Sekarang bagaimana mungkin makhluk yang sudah diciptakan Allah ya, dia asalnya tiada. Jadi makhluk itu diciptakan Allah, asalnya makhluk itu tiada. Sesudah itu makhluk itu tidak bisa berdiri sendiri juga Pak. Tegaknya kalau ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makhluk yang diciptakan oleh Allah itu dia tidak akan pernah tegak kecuali ditegakkan oleh Allah. Dia tidak pernah bisa hidup kecuali dihidupkan oleh Allah. Ini contohnya. Manusia ini ya, kita nih. Sebetulnya kita ini diciptakan oleh Allah dan ada sesuatu yang kita tidak bisa mengurusnya. Jadi ditegakkan oleh Allah, diurus oleh Allah. Kedipan mata kita, detak jantung kita Pak. Bisa nggak kita ngurus detak jantung kita? Enggak bisa. Betul. Aliran limpa kita nih, limpa untuk mengeluarkan racun. Terus gerakan usus kita, proses ginjal menyaring ya air yang akan masuk ke darah misalkan, proses paru-paru kita, otak kita dalam berpikir dan aliran darah ke otak, itu kita tidak bisa menggerakkannya Pak. Ini ditegakkan oleh siapa? Allah. Bagaimana mungkin gitu makhluk yang diciptakan Allah ditegakkan oleh Allah kok mendinding Allah? Begitu. Bolehlah kita minta sama Allah, ya Allah izinkan saya mengurus diri saya 5 menit saja, nggak usah lama-lama. 5 menit saja urus Bapak diri kita, jantung kita berdetaknya, cara kita berpikir, cara kedipan mata, cara tangan kita bergerak, biar kita urus sendiri, dicoba. Kira-kira mampu tidak? Meninggal Pak insya Allah, gak bisa, kita gak bisa mampu. Maka itu makna Allahus Samad, bahwa Allah itu Allahus Samad, bahwa Allah hanya tempat bergantung kita. Artinya bergantung itu bahwa kita sangat tergantung sama Allah. Mata kita ini sangat tergantung sama Allah, telinga kita sangat tergantung sama Allah. Allahu Akbar. Bagaimana kita lagi tidur Pak, dijaga sama Allah telinga kita, gak ada makhluk yang masuk.
Pernah suatu saat mungkin Allah pingin kita ini dikasih oleh Allah tanda, ya, dalil, petunjuk, nikmatnya punya telinga yang tidak ada makhluk masuk. Itu pernah, saya mungkin juga pernah tuh dimasuki semut kecil, Pak. Waduh, sakitnya minta ampun, jenuh gitu ya. Allah, padahal cuma satu semut masuk. Ini kenapa? Oh iya ya, Allah ngasih tahu. Ternyata selama ini yang menjaga telinga ini siapa? Allah. Kita kan tidur, Pak, nggak ada yang tahu tuh telinga kita dimasuki apa. Masya Allah. Sangat tergantung seluruh organ tubuh kita ini kepada Allah. Pernah, Pak, tenggorokan kita serak, Pak, sampai nggak bisa bicara. Assalamualaikum warahmatullah. Kenapa, Pak? Gak bisa bicara. Kenapa? Serak. Tuh, serak aja tergantung sama Allah. Betul? Badannya besar, Pak, otot besi, ya, kalung baja besar gede gitu, dikasih mencret, Pak, bisa menahan? Enggak bisa. Artinya walaupun badan kita besar tetap tergantung sama siapa? Allah. Enggak ada yang bisa. Jadi Allahus Somad itu artinya bahwa kita ini betul-betul tergantung sama Allah. Tidak ada satupun, Pak. Ini tubuh kita sangat jujur, sangat jujur. Kita ini tergantung sama Allah. Salah makan, Pak, Allahu Akbar, itu bisa tipes kita. Jadi kalau tubuh kita sangat jujur bahwa dia sangat tergantung kepada Allah, aneh kalau kita tidak jujur kita butuh Allah. Aneh kalau kita masih sombong di hadapan Allah, nggak mau doa, nggak mau tunduk sama Allah, nggak mau menghamba kepada Allah, nggak ada khauf, nggak ada raja sama Allah. Aneh. Padahal tubuh kita ini sangat tergantung sama Allah. Gitu. 5 menit saja, Pak, dicoba, kayaknya kok nggak bisa kita, ya, untuk menegakkan diri kita. Karena ternyata makhluk ini diciptakan Allah, awalnya tidak ada, lalu diciptakan Allah, dan dia akan tetap ditegakkan oleh Allah. Tidak bisa. Jadi bagaimana kita bisa jauh dari Allah, Pak? Ini kata Syekh Ibnu Taimiyah gini, gimana kita bisa jauh dari Allah? Tiap hari kita ini digerakkan sama Allah, sama Al-Zahir yang menggerakkan. Betul? Jangan-jangan kita hembusan napas kita yang kita lakukan tiap hari nggak pernah menjadi dalil kita untuk dekat dengan Allah. Jangan-jangan mata kita yang melihat tiap hari dengan jelas ini nggak bisa jadi dalil kita bertemu dengan Allah. Ya biasa aja, lihat-lihat aja, napas-napas aja. Makan nggak bisa jadi dalil. Mohon maaf, Bapak, saya bukan merasa, ya sebetulnya merasa iri, tapi ya itu kenyataannya. Kita ini kalau makan itu langsung makan aja, nggak ada prosesi, nggak ada dilihat dulu gitu. Ya Allah, ini nasinya dari mana, lauknya dari mana, kok bisa datang ke tempat saya. Allah kasih kembali kita doanya, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu doa yang sangat luar biasa, Pak. Doa yang memberikan kepada kita kepahaman bahwa Allahumma barik lana, ya Allah, semoga kau berikan keberkahan lana kepada kami, bukan saya. Barik lana. Kenapa? Karena datangnya nasi itu bukan karena saya saja. Ada petani di sana, ada yang menjualkannya, ada yang menggiling gabahnya. Betul? Jadi ketika Allah membarik lana fima razaqtana, Allah membarik lana artinya bukan hanya saya yang makan, Pak, tapi seluruh yang menjadi wasilah si nasi ini datang ke kita ini mendapatkan keberkahan. Fima razaqtana, dengan apa yang telah Engkau rezekikan kepada kami. Ada lauknya dari mana? Dari laut. Lautnya siapa yang nelayan? Nelayan itu kapalnya dari mana? Jadi semua itu, ya. Atau lautnya ini ikan tawar ini siapa petaninya? Atau kalau mancing, yang mancing siapa? Jadi semua menjadi wasilah hadirnya rezeki pada kita mendapatkan keberkahan. Itu, Masya Allah. Nah kita makan aja.
Apalagi kalau lagi lapar Pak ya. Nasi rames ya Mas ya. Udah ngobrol langsung makan. Gitu. Padahal di sana sebenarnya kalau kita mau, kita bisa mendapatkan momentum di mana Allah akan memberikan keberkahan kepada kita dan kita makan menjadi wasilah keberkahan orang lain. Luar biasa Pak. Makan menjadi wasilah keberkahan orang lain yang kita dan orang lain pun tidak tahu. Misalkan berasnya itu dari mana? Dari Bojonegoro sampai sini. Kita makan, Allahumma barik lana. Itu yang di Bojonegoro dapat keberkahan dari kita. Dari wasilah doa kita. Masya Allah. Gitu. Ini yang dianehkan oleh beliau Syekh Ibnu Athaillah adalah kita tidak yakin, ya, kita tidak bisa menjadikan bahwa dalil itu sebagai petunjuk. Nah, lalu juga Allah itu mendirikan, ya, bagaimana mungkin ya Allah itu yang mendirikan makhluk, tapi yang didirikan itu menjadi hijab. Ini contoh misalkan ada ballpoint ya, atau kitab aja, saya dirikan gitu. Terus bagaimana mungkin yang didirikan kitab ini menjadi pendinding yang mendirikan? Kan nggak mungkin. Kenapa? Yang didirikan itu jauh lebih kecil dari yang mendirikan. Pulpen didirikan oleh kita, didirikan pulpen. Masa pulpen menjadi pendinding? Itu yang nggak bisa. Betul Pak? Bagaimana mungkin alam yang dulunya tidak ada ini kok jadi pendinding yang menciptakannya? Ya. Bapak punya burung di rumah misalkan. Bagaimana burung yang indah itu menjadi pendinding yang maha indah gitu? Karena keindahan burung itu hanya seperkecil sedikit saja dari keindahan Allah. Bagaimana mungkin putra kita yang kita tidak bisa menciptakannya, kita bisa membuatnya. Kita bisa membuat putra Pak. Anak kita bisa kita buat? Nggak bisa. Gambar anak aja nggak bisa. Buat sehelai rambut aja kita nggak bisa. Lah bagaimana mungkin itu bisa mendinding kita kepada Allah? Tiap hari yang diingat anak aja bukan Allah. Gitu. Nah padahal beliau itu ciptaan Allah, anak kita ciptaan Allah. Lalu bagaimana mungkin kita bisa begitu? Ini pertanyaan-pertanyaan yang, ini pertanyaan refleksi dari Syekh Ibnu Athaillah pada kita. Iya ya, kok bisa ya? Gitu. Ini sesuatu yang didirikan oleh Allah, artinya yang kita lihat bukan yang berdirinya, tapi yang mendirikannya. Bapak melihat tuh, mana misalkannya? Yang kalau di sini, mana contoh misalkan di Indonesia misalkan Borobudur lah, gitu. Itu kita atau lihat bangunan aja, gitu. Bangunannya bagus banget. Kita terkesan dengan bangunannya, apa terkesan kepada yang menciptakan bangunan itu Pak? Contoh misalkan BSB aja lah, gitu. Tempat lari-lari itu. Itu kita takjubnya, hebat ya yang mendesainnya, bukan pada itunya loh Pak. Yang mendesainnya hebat banget ya, kok bisa kayak gini ya. Jadi oke kayak gini gitu. Artinya kita langsung refleks mengatakannya bukan indahnya itu, tapi yang mendesainnya. Betul Pak? Nah kalau kita melihat alam semesta ini, kita hanya mengatakan subhanallah. Ya. Maha suci Allah, Allah yang luar biasa. Ya. Terus, nah ini. Hati-hati kalau kita bisa terdinding dengan sesuatu yang tidak bagus. Yang apa yang itu tidak ada sebelumnya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi sesungguhnya makhluk itu seluruhnya tempat tampaknya sifat-sifat Allah. Jadi saya ulangi, makhluk itu seluruhnya tempat menampakkan tampaknya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita melihat orang-orang mulia, orang-orang yang mulia banget, maka sesungguhnya dia dimuliakan oleh siapa? Allah. Maka yang kita lihat adalah kemuliaan Allahnya. Oh, dia dimuliakan Allah. Kita tidak takjub dengan orang mulia itu, tapi takjub kepada yang telah memuliakannya. Betul Pak?
Karena terkadang mohon maaf, kita pun akhirnya takjubnya kepada orang mulia itu, bukan takjub kepada orang yang membuat mulia, bukan takjub kepada zat yang membuat mulia. Sehingga karena saking kita takjub kepada orang mulia itu, kita akhirnya lupa bahwa yang mulia itu dimuliakan Allah. Kalau nggak dimuliakan Allah mah nggak bisa. Maka Rasul selalu mengatakan dengan jelas kepada kita, Nabiullah Muhammad, bahwa aku ini adalah bashar, aku ini adalah manusia biasa. Selalu beliau mengingatkan. Bahkan beliau ketika duduk, beliau nggak mau duduk itu dimuliakan. Beliau duduk bareng-bareng di bawah gitu. Kenapa? Agar manusia itu tidak lupa kepada Allah yang memuliakannya. Terus Pak, terkadang godaan hati kepada orang yang mulia itu akhirnya dia merasa mulia. Terus ada orang yang nggak mencium tangannya marah. Itu godaan memang. Tidak bisa seseorang itu lepas dari godaan hati. Gitu. Atau sama, kita belum mencium tangan orang mulia ini merasa belum yakin gitu. Waduh, saya nggak dapat keberkahan nih. Loh, nggak dapat keberkahan. Keberkahan itu dari siapa? Allah. Begitu. Ini diluruskan sama Syekh Ibnu Athaillah. Bahwa orang itu mulia karena Allah yang memuliakan. Sehingga saat kita melihat orang itu mulia, Masya Allah, kita selalu melihat bahwa Allah yang mudah untuk memuliakan seseorang. Dulu orang ini di jalan, sekarang Allah muliakan, Masya Allah. Terus gimana kita? Menghormati beliau, karena memang dengan menghormati kita memuliakan beliau. Cuma ingat, kita tidak boleh kebablasan. Bahwa sungguhnya dia makhluk sebagai petunjuk dari Allah. Dan begitu juga Allah hinakan orang yang dihinakan Allah. Jadi kalau kita lihat orang hina, jangan benci Pak. Benci sebenci-bencinya, enggak, itu dalil. Leres? Punten ya, di media massa kan begitu sekarang, mudah sekali kita ini, kita aja nggak kenal, bukan urusan kita ikut marah. Betul Pak? Capek kita. Ya karena kita kan sering baca tuh, payah ini. Kita jadi marah, padahal kita nggak kenal aja nggak, bukan urusan kita juga. Nah, tapi sesungguhnya itu bisa jadi dalil. Oh iya ya, kalau Allah menghinakannya hina. Astagfirullah. Doakan. Tidak boleh kita sumpah serapah. Kalau kita sumpah serapah artinya apa? Ya maksiatlah kita. Kita nggak bisa menjadikan itu dalil. Karena kemuliaan, kehinaan itu hanyalah Allah yang mengatur. Maka saat kita bertemu dengan orang yang mulia, begitu juga kita. Ini Allah yang memuliakan. Saat kita melihat orang yang hina, begitu juga kita. Kita mengatakan bahwa kehinaan itu Allah yang menghinakan. Sehingga apa? Kita doakan. Selamatlah hati kita. Selamatlah jalan kita. Insya Allah. Saat kita melihat dalil itu. Ya. Nah, jadi Bapak-bapak yang dirahmati Allah, maka di akhir beliau mengatakan, sungguh aneh bagaimana mungkin keberadaan wujud bisa tampak dalam ketiadaan, bisa terhalang dengan ketiadaan. Jadi menegaskan bahwa apa yang dijelaskan, diterangkan beliau tentang renungan-renungan singkat beliau ini, tentang renungan-renungan mendalam tentang penciptaan Allah ini, bahwa terakhirnya tidak mungkinlah kita ini kok bisa terhijab dari Allah kalau kita ini tidak bermaksiat. Berarti kalau terhijab, evaluasi, jangan-jangan memang hati kita bermaksiat. Tadi kalau kita ini diciptakan atau didudukan oleh Allah di atas sehingga orang-orang memuliakan kita, mungkin kita terlalu menikmati kemuliaan itu sehingga kita terhijab. Atau ketika kita oleh Allah ditakdirkan dikasih kesusahan, kita meratapi kesusahan itu sehingga kita terhijab dari Allah, sehingga kita mengatakan kesusahan itu karena saya sendiri atau karena dikerjain orang. Akhirnya kita tahayul Pak, nyari-nyari ya dukun-dukun yang bisa membuat kita semakin meningkat, pelarisan, karisma ya.
nyari karisma agar kita ini berwibawa, ya dikasih sama dia batu yang bergerak, misalkan gitu contoh. Nah ini berarti kita kehilangan satu. Kehilangan apa? Kehilangan kedekatan kita kepada Allah. Nah mudah-mudahan dengan begitu sesungguhnya musyahadah itu bisa dilakukan oleh siapapun, Pak. Terus karena dulu kita mengatakan tidak mungkin manusia biasa bisa musyahadah. Ternyata musyahadat penjelasan dari Syekh Ibnu Athaillah begitu, bahwa semua bisa tampak untuk menjadi kita dekat dengan Allah. Jadi bisakah kita zikir tiap hari? Bisa sekali. Zikir perbuatan bisa? Sangat bisa sekali. Setiap detik kita zikir sangat bisa sekali, karena tiap hari kita melihat kan Pak. Tiap hari kita mendengar, tiap hari kita bicara, tiap hari kita bernapas. Pada semua itu adalah dalil. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak-bapak, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Latifu ya Latif, ya Latifu ya Latif, Allah ya Latifu ya Latif, ya Latifu anna Allah, Allah la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi ghufran li dzunub, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi rizqan wa syi'a, walhamdulillahi rabbil alamin.